Selamat datang kembali di channel Statistik Tutorial. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang uji Chi-square dengan program SPSS. Namun sebelum itu ada beberapa hal dasar yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu tujuan diadakannya uji Chi-square, dan yang kedua itu dasar pengambilan keputusan dalam uji Chi-square. Langsung saja kita ke tutorial ya. Jadi tujuan diadakannya uji Chi-square dengan program SPSS ini itu untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Oke, jadi tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Nah, sampai ini kalian sudah paham pastinya. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan di dalam uji Chi-square itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, kalian bisa melihat atau membandingkan nilai signifikan dengan batas kritis, di mana nilai batas kritisnya itu 0,05, atau dengan cara membandingkan nilai Chi-square hitung dengan nilai Chi-square tabel. Jika seandainya kita membandingkan antara nilai signifikan dengan nilai batas kritis yaitu 0,05, maka jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, kita bisa katakan terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Sebaliknya, jika seandainya nilai signifikannya lebih dari 0,05, kita bisa katakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Namun jika kalian membandingkannya dengan melihat nilai Chi-square hitung dengan nilai Chi-square tabel, maka dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut. Jika seandainya nilai Chi-square hitungnya lebih dari nilai Chi-square tabel, maka kita bisa katakan terdapat hubungan antara baris dengan kolom. Namun, jika ternyata nilai Chi-square hitungnya kurang dari nilai Chi-square tabel, maka tidak terdapat hubungan antara baris dengan kolom. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini saya sudah mempunyai data. Jadi di sini kita akan melihat hubungan antara parabel jenis kelamin dengan parabel tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang. Dan di sini kita juga sudah melakukan pengkodean. Jika seandainya jenis kelaminnya laki-laki, maka kita beri kode 1. Jika jenis kelaminnya perempuan, maka kita beri kode 2. Dan untuk di tingkat pendidikan juga kita akan beri kode. Seandainya tingkat pendidikannya SMA, kita beri kode 1. Jika diploma, beri kode 2. Jika S1, beri kode 3. Dan jika S2, beri kode 4. Dan jika kalian sudah punya data yang seperti ini sudah dibikin, langkah yang selanjutnya adalah tinggal buka SPSS. Oke, di menu SPSS ini silahkan kalian pilih variable view, kemudian di nama ini kalian ketikkan itu jenis kelamin. Kemudian kalian ketikkan juga pendidikan. Nah, di yang jenis kelamin ini untuk desimalnya kalian ubah menjadi 0. Kemudian labelnya di sini kalian ketikkan jenis kelamin. Kemudian untuk yang ini kalian pilih pendidikan. Nah, sekarang untuk yang di bagian variabel jenis kelamin untuk nilainya itu kalian pilih ini. Kemudian untuk nilainya kalian tulis 1, maka laki-laki. Kemudian pilih tambah, nilainya 2, maka perempuan. Oke, seperti itu ya. Setelah itu pilih oke. Sekarang kita beralih ke yang variabel pendidikan. Jika nilainya 1, maka SMA. Kemudian pilih F. Jika kodenya 2, maka apa tadi, diploma ya. Oke, diploma. Kemudian kalian pilih tambah. Nah, kalau misalnya kodenya 3, kalian maaf di sini 1 0 ya. 3 itu S1.
Nah, kalian perhatikan di sini, ini kan 1,00. Harusnya kita inginnya 1, 2, 3. Karena di sini desimalnya belum kita ubah tadi. Harusnya di sini desimalnya 0, itu nggak masalah, nanti akan kita ubah. Kemudian 4 jika S2. Oke, maaf, tunggu sebentar ya. Jika sudah seperti ini, untuk desimalnya ini kita ganti jadi 0. Oke, otomatis dia di sini sudah berubah juga. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan kalian pergi ke data view. Kalian perhatikan di sini ada 2 variabel baru yang telah kita bikin barusan ya, jenis kelamin dan pendidikan. Nah, jika sudah, silahkan copy paste data yang dari Excel tadi. Jadi ini untuk kode yang jenis kelamin, silahkan kalian copy, kemudian kalian pastekan ke ini kolom yang jenis kelamin juga. Setelah itu untuk pendidikan kodenya kalian copy, kemudian kalian pastekan juga. Oke, selesai. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal selanjutnya pilih menu analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih cross tab. Nah, di sini di row ini garis, kalian pilih untuk variabel jenis kelamin, masukin saja ya. Kemudian untuk pendidikan masukin juga. Kemudian untuk di statistik silahkan kalian centang chi-square, kemudian pilih continue, kemudian pilih OK. Nah, jika kita lihat di sini ada 3 output, jadi saya akan jelaskan satu-satu. Output yang pertama itu interpretasinya seperti ini. Kalian bisa dilihat ya di sini untuk jenis kelamin dan pendidikan itu jumlah sampelnya itu tadi sebanyak 33 N yang ini. Kemudian ininya data yang hilang itu nggak ada, 0. Jadi artinya semua data sudah diproses sehingga tingkat kevalitannya itu 100%. Nah, interpretasinya seperti itu. Sekarang kita beralih ke output yang kedua. Di sini ada variabel jenis kelamin dan pendidikan. Kemudian di sini ada SMA, diploma, S1 dan S2. Interpretasinya seperti ini. Jenis kelamin untuk laki-laki itu jumlah laki-laki yang mengenyam pendidikan SMA itu sebanyak 3 orang. Kemudian jumlah perempuan yang mencapai tingkat pendidikan SMA itu sebanyak 2 orang. Jadi interpretasinya yang lain juga seperti itu ya. Oke, mengerti ya? Jadi tinggal kita langsung ke output SPSS yang ketiga. Jadi di sini kita tinggal melihat nilai signifikannya. Kita lihat di sini nilai signifikannya itu 0,548. Jika kita bandingkan dengan nilai 0,05, jelas nilai 0,548 lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa menarik kesimpulan jika ternyata tidak ada hubungan antara variabel jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang. Jadi tidak ada pengaruh seperti itu ya. Apa kalian udah mengerti atau belum ini ya? Jadi gini, ini kan nilai signifikannya 0,548. Terus nilai batas kritisnya tadi kan 0,05. Jadi kan nilai signifikannya lebih besar nih, karena 0,548 lebih besar dari 0,05. Jadi kita bisa menarik kesimpulan jika tidak ada pengaruh antara variabel jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang yang dicapai, seperti itu. Ya, saya harap sih kalian mengerti. Oke ya? Ngerti? Belum? Nggak masalah. Kalian bisa ulang lagi ini video. Oke, itu saja tutorial untuk kali ini ya. Jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru seputar statistik. Dan sampai berjumpa dengan saya di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.